Firman Tuhan, belajar firman Tuhan adalah supaya hidup kita diubahkan menjadi seperti Yesus, yang benar, yang membuat kita bisa bertumbuh, yang bisa memimpin orang lain, membimbing orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan di mana kami boleh bersama-sama melihat kembali kemurahan kasih Tuhan yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan semua yang Tuhan sediakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami bersyukur, kami sekali lagi boleh mendapat kesempatan yang indah. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh belajar mengenal kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Firman yang menjadi roti hidup, air hidup buat jiwa dan roh kami. Kami berdoa Tuhan biar Kau memberikan kemurahan-Mu pada kami, supaya hari ini tidak ada satupun benih firman Tuhan yang terbuang sia-sia, tetapi semuanya boleh jatuh ke tanah hati yang baik, yang kami hari ini sediakan untuk Kau memberkati kami dengan bagian yang terbaik, yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Biar oleh kuasa Roh Kudus, kami hari ini boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh, Tuhan, mengalami kegairahan untuk kami mengenal kebenaran firman-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca dari surat Ibrani, pasal yang ke-5, ayat yang ke-11, sampai dengan pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang satu pesan firman Tuhan, tentang pentingnya kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudara ikuti di Alkitab saudara masing-masing. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dari dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita merayakan Father's Day. Dan kepada semua Bapak, all fathers yang beribadah hari ini, saya ingin kita sama-sama merenungkan. Sebagai seorang ayah, kita punya keinginan untuk anak-anak kita. Satu hal yang kita rindukan adalah harapan kita terhadap anak-anak kita boleh tercapai. Apa yang menjadi harapan utama dari bapak-bapak semua? Tentu kita punya banyak keinginan, kita bahkan miliki cita-cita untuk anak-anak kita. Tetapi tentu satu hal yang kita rindukan adalah anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, menjadi besar, menjadi dewasa. Waktu anak-anak kita lahir sebagai bayi, kita senang sekali melihat mereka, ya. Kita gendong mereka, kita lihat mereka lucu sekali, ya. Dan memang bayi-bayi itu lucu dan menyenangkan, saudara. Tetapi
Kalau bayi-bayi terus tinggal bayi setelah bertahun-tahun, saudara-saudara, tidak lagi menyenangkan, tetapi menyedihkan. Kita ingin anak-anak kita bertumbuh. Saya beberapa kali bertemu dengan orang-orang yang sudah lama saya tidak berjumpa, dan waktu mereka bertemu dengan saya dan keluarga saya, dengan istri, anak-anak saya, mereka seringkali mengucapkan kalimat ini, "Wah, anak-anakmu sekarang sudah besar ya? Ya, waduh, dulu masih kecil, sekarang sudah besar. Kok bisa?" Ya, saya selalu jawab, saudara-saudara, dengan jawaban yang sama. Sebab saya beri makan mereka, because I fed them. Dan saudara-saudara, mereka bertumbuh. Nah, waktu anak-anak saya bertumbuh, saudara-saudara, satu hal yang mereka lakukan dari waktu ke waktu, ya, tidak setiap hari, tetapi setelah beberapa saat mereka lakukan, yaitu apa? Mereka ingin mengukur tinggi badan mereka. Dan untuk mengukur tinggi badan mereka dan mengetahui bahwa mereka sudah bertumbuh, mereka tidak memakai alat ukur, tetapi mereka memakai patokan. Dan di rumah, saudara, dua orang yang dipakai sebagai patokan. Yang pertama istri saya, dan yang kedua saya. Dan hari ini, ketika anak saya, mereka semua sudah tertawa-tertawa, saudara, ketika mereka melihat mereka sudah mendalui tinggi daripada istri saya, ya, satu persatu. Dan istri saya, saudara, tidak merasa kecewa atau sedih, sedikit pun, bahkan dia merasa bahagia karena anak-anaknya bertumbuh. Jadi mereka sudah melewati tinggi badan daripada istri saya. Sekarang mereka lagi bergumul dan berdoa, saudara-saudara, kapan mereka bisa mencapai tinggi badan saya dan melewatinya. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tapi saya harapkan satu kali terjadi. Dan itulah, saudara-saudara, harapan dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan tentu kita bukan hanya mengharapkan mereka bertumbuh secara fisik, tetapi juga bertumbuh, saudara-saudara, secara mental, secara intelektual, ya, di dalam jiwa. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ingin mereka bertumbuh di dalam iman mereka, di dalam kehidupan mereka. Dan itulah, saudara-saudara, yang menjadi harapan dari Bapa kita di surga kepada anak-anaknya, yang disampaikan lewat penulis surat Ibrani ini, yaitu Bapa di surga ingin kita semua bertumbuh. Waktu kita mengalami keselamatan pertama kali, saudara-saudara, kita menjadi anak-anak Allah oleh kasih karunia Allah yang kita terima lewat iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita mengalami kelahiran baru, maka Bapa di surga ingin kita bertumbuh, menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan di dalam surat Ibrani, ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, kita melihat ada satu problem yang serius di kalangan jemaat kepada siapa penulis surat Ibrani ini mengirimkan pesan, yaitu mengalami hambatan, bahkan kemandekan di dalam pertumbuhan rohani mereka. Setelah sekian lama, saudara-saudara, mereka menjadi orang Kristen, ternyata mereka didapati tidak bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12, dari pasal 5, saudara-saudara, di mana penulis surat Ibrani menulis, "Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar." Jadi secara waktu, secara kronologis, dari jumlah waktu yang dilewati, saudara, mereka seharusnya sudah menjadi pengajar. Nah, pengajar di sini bukan berarti mereka semua menjadi guru, mereka semua menjadi pengkhotbah, saudara-saudara, tidak demikian. Tetapi pengajar di sini artinya adalah mereka menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang percaya yang dewasa, yang bisa memimpin orang lain, membimbing orang lain dengan perkataan dan teladan di dalam kedewasaan rohani mereka. Mereka bisa menolong orang lain untuk bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tetapi, saudara-saudara, yang terjadi adalah sesuatu yang menyedihkan. Setelah sekian lama, mereka tidak menjadi orang dewasa, mereka tetap menjadi bayi. Dan bayi tidak bisa menolong orang lain. Bayi justru harus terus ditolong. Dan saudara-saudara, itu ditunjukkan di dalam ayat yang ke-12, yang dikatakan, "Sebab kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras." Dan waktu penulis surat Ibrani menunjuk kepada susu, dia menunjukkan itu
sebagai indikator daripada ketidakdewasaan rohani. Dan saudara-saudara, kalau seorang bayi minum susu, maka kita bisa senang melihat, kita bisa melihat sesuatu yang menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, sesuatu yang kelihatan lucu. Tapi kalau orang sudah bertahun-tahun saudara-saudara masih minum susu terus, maka itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, bahkan sesuatu yang tragis, yang menyedihkan. Nah, penulis Ibrani berkata, engkau masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Saya percaya banyak ibu-ibu di sini, all mothers ya, yang memiliki bayi, maka satu hal yang sering ditanyakan kepada ibu-ibu ini, apakah babymu sudah mulai makan solid food, sudah mulai makan makanan keras, atau masih terus susu, baik itu ASI maupun formula. Jadi ada keinginan saudara untuk berpindah dari hanya minum susu jadi makan keras. Itu adalah tanda terjadi pertumbuhan rohani. Dan saudara, menurut data yang saya baca, informasi yang saya baca, seorang bayi itu sebenarnya sejak umur 4-6 bulan, maka mereka sudah harus mulai makan makanan solid. Dan jemaat di surat Ibrani ini, saudara, sudah bertahun-tahun, tapi mereka hanya bisa minum susu. Nah, saya ingin sedikit saudara sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang susu, saudara, tidak selalu dalam konteks yang negatif. Kita perlu melihat konteks daripada ayat tersebut. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, dikatakan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi air susu di sini dikatakan adalah seperti firman Tuhan yang murni dan yang rohani, yang diperlukan oleh seorang bayi. Dan Petrus berkata bahwa sebagai orang Kristen kita harus punya keinginan untuk mendapatkan firman Tuhan yang benar, yang membuat kita bisa bertumbuh. Jadi susu di situ bicara tentang hal yang positif, yaitu tentang firman Tuhan yang murni, yang kita dengar, yang membuat kita mengerti lebih lagi siapa Tuhan dan apa yang menjadi kehendaknya, dan kita mengerti lebih lagi seluruh kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita di dalam rencana Tuhan yang indah. Tetapi di dalam pasal yang kelima, Ibrani pasal yang kelima ayat 12 ini, susu adalah tanda dari ketidakdewasaan rohani. Dan itu dilambangkan dijelaskan di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan asas-asas pokok itu memakai kata elementary truth, ya, elementary, dasar sekali, bahkan mungkin hanya pengantar. Nah, kata elementary itu dari bahasa Yunani stoikia, yang artinya adalah huruf atau alfabet. Jadi, saudara-saudara, penulis surat Ibrani ini bicara dengan satu hal yang sangat keras sekali. Kamu ini untuk firman Allah seperti anak yang baru bisa belajar membaca huruf. Belum kata, belum kalimat, baru kenal huruf. Berarti masih sangat-sangat basic, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi setelah mereka menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Dan ada satu kata lagi yang penting, saudara-saudara, di dalam ayat 12 dikatakan, kamu masih perlu diajarkan lagi, perlu diulang kembali alfabet itu. Berarti ini seperti, saudara-saudara, anak yang sekolah yang tidak pernah naik kelas. Tiap tahun mengulang terus belajar alfabet dari tahun ke tahun, saudara-saudara, sehingga mereka tidak bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi yang membuat mereka bisa bertumbuh. Nah, apa akibatnya karena mereka harus terus belajar alfabet? Tertulis di dalam ayat yang ke-13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu atau masih harus terus belajar alfabet, belajar hal yang basic, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Dan saudara-saudara, ajaran tentang kebenaran itu, saudara-saudara, ajaran pakai kata logos, saudara-saudara, tidak lain adalah firman Tuhan sendiri. Ya, ajaran tentang kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri, sebab Paulus menulis di dalam 2 Timotius 3
2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Berarti pengajaran tentang kebenaran, logos tentang kebenaran ini, saudara-saudara, adalah sesuatu yang harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen ketika mereka bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi bayi-bayi rohani dalam surat Ibrani tidak bisa mengerti firman Tuhan yang mendewasakan mereka, sebab mereka terus berkutat dengan alfabet, dengan hal yang sangat-sangat basic. Dan itu sebabnya mereka disebut bayi-bayi. Dan kalau saya mau katakan, mereka disebut bayi-bayi tua. Nah, mereka tidak bisa mengerti ajaran tentang kebenaran. Nah, ajaran apa yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani ini? Apa yang dimaksud dengan bagian firman Tuhan yang mereka tidak bisa mengerti? Itu ada di dalam ayat yang ke-10. Dan saudara dan sebelumnya. Kalau saudara membaca di dalam surat Ibrani, ayat 10 mundur ke belakang sampai pasal yang keempat, ayat 14. Di situ penulis surat Ibrani sedang membahas atau menjelaskan sesuatu tentang Tuhan Yesus. Dan di situ dijelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi imam besar yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Sehingga kita bisa datang kepada Allah karena ada imam besar yang membawa kita, yang memediasi kita, sehingga kita bisa datang kepada Allah. Saudara-saudara, satu kebenaran yang sangat indah, satu kebenaran yang sangat dalam, yang saudara-saudara sungguh-sungguh harus membuat kita bersukacita dan melihat begitu indahnya keselamatan yang kita terima di dalam Yesus yang menjadi imam besar kita. Nah, tetapi, saudara-saudara, sampai ayat 10, ketika penulis surat Ibrani berkata, Yesus ditunjuk menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, dia berhenti di situ. Dia tidak lanjutkan lagi, lalu dia berkata, di dalam ayat yang ke-11, saudara-saudara, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang Yesus sebagai imam besar. Masih banyak lagi yang harus kami jelaskan. Masih banyak lagi hal-hal yang indah yang kami ingin kamu mengerti. Oke? Nah, tetapi aku harus berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena kalimat berikutnya berkata, hal-hal itu sukar untuk dijelaskan. Dalam bahasa Inggris katakan, it is hard to make it clear to you. Penulis ini, saudara-saudara, mengeluh karena dia merasa orang-orang ini nggak bisa mengerti ketika mereka dijelaskan perihal Yesus sebagai imam besar. Dan dia merasa ini seperti seorang guru yang mengajar muridnya, ini pelajaran nggak masuk di dalam pikiran mereka. Mereka nggak nangkep, ya. Mereka tidak bisa mengerti. Nah, mengapa, saudara-saudara? Nah, tidak secara sederhana, kalau kita bicara tentang pelajaran di kelas, saudara-saudara, maka ada tiga hal. Oke, ada tiga objek di situ. Yang pertama ada pengajar, kedua ada bahan pelajaran, dan ketiga ada murid. Dan ketika bahan pelajaran itu tidak bisa diterima, saudara-saudara, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahan pelajarannya terlalu sulit, ya, terlalu sukar diterima dan terlalu tinggi begitu ya, terlalu rumit. Atau yang kedua, pengajarnya tidak bisa ngajar dengan baik. Oke, dan dua kemungkinan ini, saudaraku, tidak terjadi di dalam surat Ibrani ini. Karena, saudara-saudara, yang diajarkan adalah firman Allah. Dan firman Allah itu diberikan kepada kita supaya kita bisa mengerti. Allah tidak memberikan firman-Nya supaya kita bingung. Supaya kita lalu bertanya-tanya apa artinya ini. Tapi supaya kita bisa mengerti dan kita diberkati di dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa bertumbuh, saudara-saudara, menjadi seperti yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, karena itu bukan soal pengajarnya, problemnya bukan di pengajar, problemnya bukan di pelajarannya, tetapi problemnya ada di muridnya. Ini kemungkinan yang ketiga, dan ini yang terjadi di dalam surat Ibrani ini. Dia berkata, ayat yang ke-11 kita lihat, hal yang sukar itu dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terjemahan bahasa Inggris, salah satu terjemahan bahasa Inggris berkata, because you no longer try to understand. Engkau tidak lagi ada usaha untuk bisa mengerti.
Saudara, di terjemahan bahasa Inggris yang lain berkata, you have become dull of hearing. Nah, kata dull ini, saudara, kita sering terjemahkan sebagai kata bosan, ya. Tetapi kata dull ini berasal dari kata Yunani notros, yang artinya malas, sluggish or lazy. Jadi, penulis surat berkata, kamu tidak bisa mengerti yang aku jelaskan tentang Yesus sebagai imam besar, karena kamu malas untuk belajar. Kamu tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan, dan kamu tidak mau sungguh-sungguh mempelajari ini, dan kamu bahkan tidak punya keinginan untuk belajar tentang kebenaran Injil yang lebih dalam lagi. Jadi problem dari jemaat di Ibrani ini, di surat Ibrani ini, bukan problem intelektual, bukan problem intelligence, tetapi adalah problem motivasi, problem di dalam hati mereka, yaitu mereka mengalami kemalasan rohani. Mereka tidak punya interest, mereka tidak punya kelaparan, kehausan untuk mengerti lagi firman Tuhan lebih jauh dari apa yang mereka sudah mengerti bertahun-tahun yang lalu waktu pertama kali mereka menjadi orang Kristen. Dan karena itu tidak heran setelah bertahun-tahun pengertian mereka adalah pengertian yang sempit dan juga pengertian yang dangkal. Saudara, dan karena itu mereka tidak bisa, hidup mereka tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Hidup mereka tidak bisa jadi dewasa yang bisa mendewasakan orang lain. Mereka terus menjadi anak-anak yang terus hanya maunya susu terus. Dan mereka terus hanya mau diperhatikan, mereka hanya mau terus diturutin apa yang menjadi kemauan mereka sebagaimana layaknya seorang bayi. Dan itu yang dikeluhkan saudara oleh penulis surat Ibrani ini. Dan saya merasa bahwa setelah hampir 2000 tahun sejak ayat ditulis, saudara, maka saya merasa masih banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen yang seperti ini. Banyak orang yang masih merasa, saudara, bahwa belajar Alkitab atau saudara yang diberi istilah belajar teologi itu satu yang tidak berguna. Itu hanya menghabiskan waktu. Dan saya sering mendengar kalimat-kalimat diucapkan, saudara, seperti misalkan doktrin itu hanya pengetahuan di kepala yang mati, ya, tidak ada gunanya, hanya membawa kepada perdebatan, hanya membawa kepada perpecahan. Saudara-saudara, memang ada orang-orang yang belajar Alkitab hanya untuk berdebat. Saya akui memang ada yang demikian. Tetapi saudara-saudara, kita jangan melihat contoh yang buruk. Mari kita melihat orang-orang yang belajar Alkitab sampai mereka sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan hidup mereka diubahkan, saudara-saudara, oleh kebenaran firman Tuhan yang mereka pelajari itu. Kalimat yang lain yang sering saudara-saudara muncul adalah, kalau engkau belajar Alkitab terus, ya, engkau belajar teologi terus, nanti engkau akan jadi seperti orang Farisi. Dan saudara-saudara, hal itu saudara-saudara memberikan hambatan, bahkan saudara memberikan perasaan takut dan khawatir untuk banyak orang yang ingin belajar Alkitab, karena mereka tidak ingin menjadi seperti orang Farisi, saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus, yang akhirnya saudara-saudara menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, itu bukanlah sesuatu yang kenyataan yang sebenarnya. Sebab sekali lagi kebenaran firman Tuhan diberikan pada kita untuk supaya kita bisa bertumbuh dalam rencana Tuhan, bahkan kita bisa bertumbuh menjadi seperti Yesus. Firman Tuhan, belajar firman Tuhan adalah supaya hidup kita diubahkan menjadi seperti Yesus, bukan jadi Farisi, saudara-saudara. Dan karena pengertian-pengertian yang salah demikian, saudara-saudara, maka orang tidak lagi punya keinginan untuk belajar Alkitab sungguh-sungguh, dan mereka hanya puas dengan apa yang mereka ketahui, karena itu tahun demi tahun, ayat-ayat yang mereka ketahui hanya terbatas yang itu saja. Dan mereka, saudara-saudara, banyak orang yang kemudian memakai alasan bahwa kita mau jadi seperti anak kecil saja, ya, tidak tahu banyak, tapi yang penting percaya.
Ya, saudara-saudara, mereka mengutip perkataan Tuhan Yesus, barang siapa mau masuk dalam surga, ia harus menjadi seperti anak kecil. Tetapi saudara-saudara, kalau saya boleh pakai istilah bahasa Inggris, kita harus membedakan antara yang namanya childlike faith, iman seperti anak kecil, yaitu iman yang sungguh-sungguh berpegang teguh, iman yang saudara-saudara, yang kuat, ya, seperti seorang anak kepada bapaknya atau kepada ibunya, saudara-saudara, ya. Anak kecil tuh yakin ayahnya, ibunya mengasihi dia, ya, karena itu dia tidak pernah khawatir, saudara-saudara, apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, saudara, kalau saudara tanya hari ini kepada anak-anak kecil, saudaraku, anak-anak umur 10 tahun atau lebih muda daripada itu tergantung, saudaraku, cara berpikir mereka. Berapa banyak di antara anak kecil hari ini yang khawatir akan resesi? Saudaraku, banyak mereka tidak mengerti, saudaraku, apa itu resesi. Yang mereka tahu adalah setiap hari mereka tetap bisa makan, setiap hari mereka tetap bisa sekolah, saudara-saudara, yang diizinkan sekolah, saudaraku, setiap hari mereka punya kebutuhan mereka, sebab mereka percaya bapak ibu mereka akan mencukupi kebutuhan mereka. Siapa yang khawatir resesi? Bapak ibunya, saudara-saudara, ya. Tapi anak-anak kecil mereka tidak ada khawatir. Itu childlike faith. Tetapi saudaraku, ada istilah yang lain, yaitu childish faith, yaitu iman yang kekanak-kanakan, iman yang hanya minta semuanya dituruti untuk keinginannya. Dan saudara-saudara, orang yang tidak punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan lebih lagi, mereka adalah orang-orang yang imannya adalah iman yang kekanak-kanakan atau childish faith. Karena itu, saudara-saudara, mereka hanya ingin ayat-ayat yang cocok dengan interest mereka, kesukaan mereka. Ayat-ayat yang menghibur, ayat-ayat yang menjanjikan hal-hal yang enak di dalam hidup ini. Ayat-ayat yang menyetujui mereka, ya, yang approve mereka. Dan tentu ayat-ayat yang mudah, saudara-saudara. Dan itu semua hambatan pertumbuhan rohani. Karena orang tidak ingin belajar firman Tuhan lebih lagi, saudara-saudara, adalah karena memang kalau kita mau belajar Alkitab sungguh-sungguh, kita membutuhkan waktu dan kita membutuhkan usaha. Dan tidak banyak orang yang ingin invest waktu mereka untuk belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan dikatakan tadi, saudara-saudara, kalau kita mau berpindah dewasa, maka kita harus mulai makan makanan keras. Nah, makanan keras, saudara-saudara, itu adalah bicara tentang solid food, ya. Jadi sebenarnya yang tepat bukan makanan keras tapi makanan padat. Makanan padat itu, saudara-saudara, harus dikunyah, ya, harus dichew. Dan kadang-kadang memang perlu dikunyah lebih lama, saudaraku, chewy dalam bahasa Inggris istilahnya. Dan tentu jauh lebih mudah untuk minum susu, ya, tinggal gluk 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 gluk, selesai, oke. Tapi makanan yang padat, saudara-saudara, perlu usaha, dan banyak orang berkata, sudah, itu capek mikir dan lain sebagainya, saudara-saudara, dan itu menunjukkan kemalasan rohani. Dan di dalam surat Ibrani, penulis surat Ibrani, saudaraku, memberikan peringatan tentang adanya kemalasan rohani dan bahayanya orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Saya bacakan 2 ayat. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Menulis surat Ibrani berpesan demikian. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Harus lebih teliti perhatikan firman Tuhan yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, satu-satunya jalan kita bisa kuat menjadi orang Kristen, tidak kena arus dunia ini. Tidak kena, saudara-saudara, hawa nafsu dunia membinasakan, adalah kita memperhatikan dengan teliti firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati kita. Ibrani pasal 4 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka adalah nenek moyang orang Israel di padang gurun yang keluar dari Mesir dan akan masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mereka tidak dengarkan sungguh-sungguh. Terus, mungkin satu ilustrasi yang saya bisa gambarkan adalah, kalau sudah sering naik pesawat, ya, tiap kali sebelum pesawat itu take off, ya, lagi taxiing, ya, sebelum masuk ke runway untuk take off,
maka pasti saudara-saudara di pesawat itu akan dipertontonkan petunjuk tentang keselamatan. Ya, bagaimana mengenakan sabuk pengaman, saudara-saudara, bagaimana menaruh barang-barang di tempat yang benar, ya, bagaimana nanti kalau oksigen itu turun, dan bagaimana saudara-saudara kalau ada emergency landing. Saya ingin bertanya kepada saudara yang sudah naik pesawat, berapa banyak saudara setiap kali menonton dan memperhatikan itu sungguh-sungguh? Saudara, sering kali kita sudah tidak lagi perhatikan. Saya sering lihat penumpang di sebelah kiri, sebelah kanan saya, saudaraku, mereka sibuk baca dan mereka dengarkan headset yang lain, saudaraku, mereka tidak peduli. Sementara, saudaraku, awak kabin itu sedang memperagakan, saudara, tujuan keselamatan. Sudah tidak ada lagi perhatian, dan itu yang sering terjadi, saudara, di dalam banyak kehidupan orang Kristen. Tuhan Yesus berpesan, waktu dia menceritakan tentang perumpamaan tentang penabur, yaitu tentang firman Allah yang jatuh ke berbagai jenis tanah, dan akhirnya banyak yang mati atau tidak berbuah, dan cuma sebagian yang tumbuh. Dia memberikan satu pesan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Take heed how you hear. Peringatan daripada Tuhan. Sebab dia tahu, saudara-saudara, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan. Mereka tidak sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan. Dan saudara-saudara, itu yang menyebabkan mereka tidak bisa bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Nah, mari kita lanjutkan. Di dalam ayat yang ke-14 dari pasal yang ke-5, penulis surat berkata, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, ada 3 kebenaran di dalam ayat 14 ini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang makanan keras atau makanan padat, maka kita harus merefer kembali ke dalam ayat yang ke-12, ya. Maaf, ayat yang ke-13, yaitu ajaran tentang kebenaran. Yang tadi, saudaraku, tidak bisa diterima oleh bayi atau anak kecil. Jadi, makanan padat ini adalah bicara tentang ajaran tentang kebenaran. Jadi, hal yang pertama yang kita bisa belajar adalah, orang hanya bisa bertumbuh menjadi dewasa kalau mereka memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau mereka belajar firman Tuhan. Itu kebenaran pertama dari ayat 14. Kebenaran yang kedua adalah, tanda daripada kedewasaan rohani adalah mereka bisa membedakan, ya, mereka mempunyai panca indera, mereka mempunyai sense untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, ini yang disebut discernment, ya, discernment. Sesuatu di dalam diri kita yang kita bisa mendeteksi, ya, untuk bisa tahu apakah itu baik, apakah itu jelek, apakah itu benar, apakah itu salah. Dan saudara-saudara, orang-orang dewasa, mereka bisa punya intuisi atau discernment, ya, kemampuan untuk membedakan manakah kehendak Allah, mana yang bukan. Itu seperti yang Paulus tulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan bagaimana kita bisa berubah? Saudaraku, oleh pembaruan budi kita lewat firman Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, saudara-saudara, itu yang kedua. Dan discernment ini, saudaraku, adalah sesuatu yang penting. Karena discernment ini menunjukkan bahwa seringkali hal-hal yang perbedaan antara baik dan buruk, benar dan salah, saudara-saudara, kehendak Allah atau bukan kehendak Allah, tidak mudah untuk dideteksi. Tidak serta-merta kelihatan. Dan hanya orang-orang yang punya discernment ini yang bisa melihat itu, sehingga mereka tidak bisa tertipu dengan apa yang kelihatannya seperti firman Allah, padahal bukan. Dan Paulus menuliskan pesan kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Dia berpesan ayat 13 dan 14. Dikatakan, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara-saudara, Paulus tidak mungkin menulis pesan ini
kalau dia tidak tahu akan ada yang namanya rupa-rupa angin pengajaran, saudara-saudara, yang katanya pengajaran tetapi sebenarnya menyesatkan, saudara-saudara, dia tidak mungkin menulis ini kalau dia tidak tahu, saudara-saudara, akan ada yang namanya permainan palsu daripada manusia. Dan saudara tahu, hal yang paling berbahaya dari suatu yang palsu adalah kemiripan dengan apa yang asli. Dan saudara-saudara, kemudian ada satu bahaya, yaitu kelicikan dari orang-orang yang ingin menyesatkan. Dan Paulus berkata, kalau engkau tidak jadi dewasa, engkau tetap anak-anak, engkau tidak akan bisa tahu, engkau akan diombang-ambingkan dan engkau akan disesatkan. Saudara, iman yang tidak dewasa adalah iman yang akan terombang-ambing, iman yang tidak bisa membedakan kebenaran, dan iman yang akan jatuh ke dalam kelicikan yang menyesatkan. Saudara-saudara, pertama kali waktu iblis membujuk Hawa di Taman Eden lewat ular, apa yang dia katakan? Dia pakai satu kalimat, bukankah Allah berfirman? Dan saudara-saudara, iblis memutarbalikkan firman Tuhan, saudara-saudara, dan Hawa engage di dalam conversation itu, sehingga akhirnya dia tertipu dan dia melanggar perintah Allah. Dan hari ini saya khawatir, saudara-saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar firman Allah, maka kita tidak bisa membedakan apakah yang kita dengar dari yang namanya khotbah itu sungguh-sungguh firman Allah, atau itu sebenarnya adalah ide sekuler, ide dari dunia ini, saudara-saudara, ide yang berasal dari namanya self-help psychology, yang dibungkus oleh firman Tuhan, saudara-saudara, yang diperciki oleh firman Tuhan, sehingga karena ada ayat-ayat firman Tuhan yang disebut, saudara-saudara, lalu kita berpikir bahwa itu adalah firman Tuhan. Tidak selalu demikian. Dan siapa yang bisa membedakan itu adalah orang dewasa, yang saudara-saudara tahu kebenaran firman Tuhan, sebab dia menerima ajaran tentang kebenaran. Yang ketiga, kebenaran dari ayat 14 dikatakan bahwa kebenaran atau makanan padat itu akan memberikan kemampuan untuk discernment, membedakan yang baik dan yang jahat, karena terus-menerus terlatih. Constant use dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sudah mulai senang belajar firman Tuhan, satu yang sangat baik. Tetapi jangan berhenti di situ. Sebab firman Tuhan itu baru bisa sungguh-sungguh berfungsi. Bukan hanya waktu kita mengerti, tetapi waktu kita praktekkan, waktu kita pakai, waktu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolak semua cobaan iblis hanya dengan memakai firman Tuhan. Dan itulah teladan dan contoh buat kita semua. Dan saudara-saudara, setelah penulis surat Ibrani ini memperingatkan, saudara, memberikan deskripsi tentang kekanak-kanakan rohani, ketidakdewasaan rohani, maka dia mulai, saudara-saudara, memberikan di pasal yang ke-6, dia memberikan satu dorongan. Ya, dia mengajak jemaat di surat Ibrani ini, ayo, jangan terus jadi anak kecil. Mari kita jadi orang dewasa, ya. Dan itu nasihatnya tertulis, saudara-saudara, pasal 6 mulai ayat pertama. Sebab itu, marilah kita, ya, diajak sama-sama. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, dan kita menuju kepada yang lebih lagi sampai kita menjadi sempurna di dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang saya perlu jelaskan. Sebab kalimat ini bisa disalah mengerti, kalimatnya mari kita tinggalkan asas-asas pertama tentang ajaran tentang Kristus. Apa yang dimaksud dengan mari kita tinggalkan? Mari kita tinggalkan bukan berarti, saudara-saudara, itu sesuatu yang kita lupakan sebab tidak berguna. Tetapi kata mari kita tinggalkan itu berarti, saudara-saudara, setelah kita selesai itu, mari sekarang kita maju ke hal yang berikutnya. Ya, saudara-saudara, setelah kita selesai satu tahap, setelah kita mengerti satu bagian, jangan puas, sebab masih banyak lagi yang Allah ingin berikan. Jangan terus berhenti di situ. Ya, jangan puas berhenti di bagian elementary. Masuk, saudara-saudara, ke bagian yang lebih lagi dan lebih lagi, sebab Allah ingin kita terus bertumbuh, dan semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan dibawa selaras dengan kehendak Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian, saudara-saudara, apa yang harus tinggalkan? Apa yang kita harus pelajari, tapi jangan berhenti di situ. Dia sebut sebagai asas-asas pertama ajaran tentang Kristus. Nah, apa itu asas-asas pertama? Di situ kata elementary muncul lagi. Ya, saudara-saudara, ya, alfabetnya muncul lagi. Nah, apa alfabet tentang pengajaran tentang Kristus itu?
ada 6 hal, saudaraku, di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. Yang pertama dikatakan, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Itu yang pertama, pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Kedua, dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, yang kedua adalah kepercayaan kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua, yaitu tentang berbagai ajaran tentang berbagai pembaptisan atau pembersihan. Ya, penyucian, itu yang ketiga, saudara-saudara. Kemudian yang keempat, penumpangan tangan. Ya, kemudian kebangkitan orang mati, yang kelima, dan hukuman kekal. Jadi 6 hal ini, saudara-saudara, dalam ayat 1 yang kedua disebut asas-asas pertama. Itu harus kita pelajari, itu harus kita mengerti sungguh-sungguh, tapi jangan berhenti di situ. Nah, saya hari ini, saudaraku, tidak ada waktu untuk menjelaskan tentang 6 hal ini, dan saya justru ingin kita semua bertanya. Saudara semua bertanya, sudahkah kita mengerti tentang 6 hal ini? Sudahkah kita mengerti tentang dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia? Sudahkah kita mengerti apa artinya percaya kepada Allah? Sudahkah kita mengerti apa artinya pembaptisan dan pengudusan? Sudahkah kita mengerti tentang penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal? Hukuman kekal. Sudahkah kita mengerti ini? Kalau belum, saudara-saudara, ini waktunya. Itu kita kembali, saudara-saudara, meletakkan dasar. Ini cuma alfabet, tetapi kalau kita tidak mengerti alfabet, kita juga tidak bisa membaca yang lebih lagi, saudara-saudara. Karena itu, saudara semua, belajar sungguh-sungguh, ya. Saudara yang belum ikut kom, saudaraku, belajar lewat kom. Itu, saudaraku, alfabet kita. Kita semua harus mengerti dasar iman percaya kita kepada Kristus. Haleluya. Nah, tetapi saudara yang sudah mengerti, jangan berhenti di situ. Saudara-saudara, terus lanjutkan lebih lagi, saudara-saudara, supaya kita terus bisa melihat keindahan kebenaran firman Tuhan makin hari makin luar biasa. Nah, kemudian, saudara-saudara, penulis surat ini berkata, mari kita lakukan, ya, mari kita sama-sama bertumbuh dan di dalam pertolongan Tuhan. Dia pakai kalimat jika Allah mengizinkan. Dan dia mengajak untuk orang-orang jemaat di surat Ibrani untuk mengenal Kristus. Dan isi daripada surat Ibrani ini kalau diringkas, saudara, adalah satu hal. Jesus is better than everything in the Old Testament. Yesus itu lebih baik dari semua yang ada di perjanjian lama. Yesus lebih tinggi daripada Musa, dia lebih baik daripada Harun, dia lebih baik daripada imam-imam, dia lebih baik daripada semua korban persembahan, bahkan korban penghapus dosa perjanjian lama. Yesus lebih baik daripada Yosua. Semua yang lain, saudaraku, untuk menunjukkan bahwa iman kita harus tertuju kepada Yesus, menunjukkan kemuliaan Yesus. Dan itulah kerinduan Bapa untuk kita semua. Kita bisa mengenal Dia, bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus dan melihat kemuliaannya sampai mata kita bisa tertuju sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan saudara-saudara, kita perlu bertumbuh. Tidak lagi, saudaraku, kita berkata Yesus memberi saya kesehatan, tapi kita harus bertumbuh berkata Yesuslah kehidupanku. Yesuslah yang membuat aku hidup. Dialah menjadi dasar kehidupanku. Tidak lagi kita berkata, Yesus memberi kepada aku kekayaan, tetapi kita berkata, dialah hartaku, dialah kekayaanku. Kita tidak lagi berkata, saudaraku, kita bertumbuh, tidak lagi kita terus berkata, Yesus membuat aku bahagia. Tetapi kita berkata, Yesuslah, Jesus is my joy. Saudaraku, kita bertumbuh dan mengenal kemuliaan Kristus yang menjadikan Dia pusat di dalam kehidupan kita. Ya, dan saya ingin tutup, saudaraku, singkat saja. Penulis surat Ibrani kemudian memberikan satu peringatan di dalam ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Kalau orang tidak mau bertumbuh, saudara, ada satu bahaya besar. Karena itu, saudara, hanya ada dua pilihan dalam kehidupan orang Kristen. Either we are growing up or we are going down. Tidak bisa statik. Sebab tadi Ibrani pasal 2 berkata, ayat pertama, kita ini hidup di dalam arus. Tidak ada orang, saudaraku, yang diam dalam arus dan dia tidak bergerak. Dia akan ikut dengan arus. Salah satunya adalah dia harus berenang melawan arus. Dan di dalam ayat keempat sampai ke-6, penulis surat Ibrani memberikan peringatan yang sangat keras sekali. Dia berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat.
Saudara-saudara, satu hal yang sangat mengerikan. Ada orang-orang yang sudah mengecap karunia daripada Allah sudah mengecap firman Allah, sudah bisa merasakan keindahan firman Allah. Tapi kemudian mereka tidak mau bertumbuh. Kemudian mereka tidak mau terus melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Mereka mandek dan akhirnya mereka mundur tanpa mereka sadar. Sampai satu kali dikatakan, mereka itu murtad, mereka itu dalam bahasa Inggrisnya fall away, meninggalkan Tuhan dan tidak bisa kembali lagi. Saudara, satu hal yang sangat-sangat tragis sekali. Impossible of return, point of no return, satu yang sangat mengerikan. Dan karena itu, saudara-saudara, di dalam tahun-tahun terakhir ini kita sering mendengar tentang orang-orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh Kristen yang tiba-tiba berbalik dari iman mereka, keluar daripada iman mereka. Kita syok, kita terkejut. Tetapi tahukah saudara bahwa hari ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, tapi sebenarnya mereka sudah tidak lagi mempercayai apa yang menjadi iman percaya daripada kekristenan. Saudara-saudara, mereka hanya secara lahiriah mereka hanya beragama seperti yang Paulus katakan di dalam pesannya kepada surat Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dikatakan demikian, surat Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara-saudara, satu hal yang lebih berbahaya lagi, karena kelihatannya di luar, saudaraku, masih sesuatu yang saya tetap menjadi orang Kristen, tetapi ternyata di dalam mereka sudah menolak iman mereka. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak punya keinginan untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Akhirnya mereka merasa bosan, mereka merasa Kristenan begitu-begitu saja, dan akhirnya mereka berkata, semua ini sia-sia. Mereka tetap mempertahankan, saudara-saudara, menampakkan di luar sebagai orang Kristen, tapi dalam hati mereka sudah tidak lagi punya keinginan, tidak lagi punya kelaparan kehausan akan firman Tuhan. Itu yang disebut faithless Christian. Orang Kristen yang sudah tidak ada lagi iman, just religion. Ada satu survei di Amerika, saudara, dikatakan 87% keluarga di Amerika, di seluruh Amerika, 87%, ya, mereka punya Alkitab di rumah. Tetapi kebanyakan dari mereka hampir tidak pernah baca, atau tidak pernah baca sama sekali. Saudara-saudara, satu hal yang sangat menyedihkan, dan karena itu saya ingin katakan, di dalam kehidupan orang Kristen tidak ada zona netral, tidak ada kehidupan yang statik. Ya, saudara-saudara, mobil saudara otomatis, saudaraku, tidak bisa taruh N, ya, hanya bisa D, drive, or R, reverse. Hanya bisa growing up or going down. Hanya kita bisa berkembang atau kita akan shrink. Kita harus sungguh-sungguh serius. Karena itu penulis surat Ibrani menutup pesannya di dalam ayat 11 dan 12 dari pasal 6. Dia berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhanmu yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita terus bertekun, belajar firman Tuhan lebih lagi, supaya kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Bukan hanya supaya kita jadi dewasa, tetapi kita juga bisa mendewasakan orang lain. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ialah Allah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, membangkitkan kembali appetite, spiritual appetite dalam diri kita. Kita menjadi anak-anak yang merindukan firman Tuhan itu, supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa biar firman ini bukan hanya memberi kepada kami pengertian dari ayat-ayat yang kami baca, tetapi membangkitkan kami dari ketiduran rohani kami, dari kemalasan rohani kami, dari kesantaian rohani kami, supaya kami punya kerinduan untuk kami belajar firman Tuhan, supaya kami mengerti bahwa kami perlu untuk mengenal kebenaran firman-Mu lebih lagi. Dan Tuhan beri kami kekuatan. Kalau kami mulai merasa tidak mudah untuk mengerti firman-Mu, kami boleh tahu Engkau Allah yang tidak akan merahasiakan kebenaran-Mu kepada kami. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami. Tetapi Tuhan beri pada kami, gerakkan hati kami, tolong kami Tuhan, jamah hati kami sekali lagi, supaya kelaparan kehausan firman-Mu itu boleh hidup kembali di
dalam hati kami semua. Supaya tidak satu pun dari kami yang tinggal di dalam kemalasan, di dalam kanak-kanak rohani yang akhirnya kami menjadi orang-orang yang meninggalkan Engkau. Tuhan, tapi kami ingin menjadi orang-orang yang makin kuat, percaya kepadamu, makin sungguh-sungguh dengan Engkau. Dan kehidupan kami diubahkan. Dan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus dalam hati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, saya ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk semua Bapak yang beribadah hari ini bersama-sama. Biarlah sukacita daripada Tuhan, ya, dan privilege untuk menjadi seorang Bapak, dan juga tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita, itu kita boleh mengerti dan kita boleh pahami dalam hati kita. Untuk semua Bapak, mari kita boleh menjadi seperti Yosua yang memimpin keluarga kita di dalam iman kepada Tuhan. Ya, Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. As for me and my house, we will serve the Lord. Dan saya berdoa supaya semua Bapak boleh memimpin keluarganya untuk sama-sama menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang-orang yang mengasihi dan melayani Tuhan. Dan juga biar semua Bapak punya kerinduan seperti Rasul Yohanes kepada anak-anak rohaninya, yaitu aku yang kuinginkan adalah anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat anak-anakku hidup dalam kebenaran. Biar itu menjadi kerinduan buat saudara semua, para Bapak tempat ini, anak-anak saudara yang nomor satu saya rindukan. Bukan mereka menjadi orang berhasil di sekolah, bukan menjadi orang berhasil di pekerjaan. Ya, kita rindukan itu, tapi yang paling kita rindukan adalah satu hal. Mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Happy Father's Day sekali lagi. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa sekali untuk menutup ibadah kita. Bapa di surga, di hari Father's Day ini, kami ucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Dan hamba berdoa untuk setiap Bapak di tempat ini. Biar firman-Mu ada di dalam hati mereka. Sehingga oleh firman itu, mereka boleh mengajar anak-anak mereka di dalam setiap kesempatan. Untuk boleh mengasihi Tuhan. Untuk boleh mengenal Tuhan. Boleh percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya boleh melayani Tuhan. Jadikan setiap Bapak kepala keluarga yang memimpin seluruh keluarga mereka menjadi keluarga yang beribadah, yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan masuk minggu yang akan datang bersama-sama dengan hati yang percaya kepadamu, dengan hati yang dituntun oleh firman-Mu. Dan biar di dalam segala hal, Tuhan, kerinduan kami adalah nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Karena itu saudara yang terkasih, masuk bersama-sama minggu yang datang di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, dan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, membawa kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus dan memuliakan Tuhan. Hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan kekekalan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semua, sampai bertemu di dalam ibadah yang akan datang.